Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ferry Aditya. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai Photoshop, dimana di video ini kita akan mengedit foto menggunakan 4 macam efek, yakni efek garis putus-putus, kemudian efek dispersion, kemudian efek thresholder, dan efek hologram. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke Photoshop. Oke, kita sekarang sudah masuk Photoshop, dimana Photoshop yang saya gunakan di sini adalah Photoshop CS6. Pertama-tama kita akan mengedit foto menggunakan efek garis putus-putus. Sebelum itu kita pilih file dulu, kemudian pilih open, pilih gambar, klik OK, kemudian di drag. Nah, lalu pilih quick selection tool untuk menyeleksi gambar. Klik Ctrl plus untuk memperbesar. Di pojok sini ada plus dan ada minus. Di sini untuk selection toolnya, itu plus untuk menambah dan minus untuk mengurangi. Di sini ada ukuran. Di sini ukuran ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil penyeleksian. Jadi kita di sini karena belum ada sama sekali untuk menyeleksinya, maka kita pilih plus. Kita besarkan ukurannya menjadi 35. Lalu kita seleksi gambarnya. Oke, setelah gambar terseleksi, kemudian kita pilih select, lalu pilih modify, kemudian pilih smooth. Nah, di sini smooth digunakan untuk memperhalus garis-garis yang sudah diseleksi. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih select lagi, lalu kita modify dan kita expand. Expand digunakan untuk memperlebar. Kita pilih 20 pixel. Nah, kemudian setelah di expand, lalu di klik kanan pilih make pocket. Setelah pilih make pocket, pilih toleransi 2 pixel. Lalu pilih menu layer dan new fill layer, solid color. Pilih OK. Oke. Nah, kemudian kita pilih rectangle tool di sebelah kiri. Lalu fill-nya kita ganti dengan no fill agar gambar yang tadi bisa nampak lagi. Setelah dipilih no fill, kita pilih stroke option. Nah, kita pilih garis putus-putus, kemudian align-nya di bawah, paling bawah, caps-nya di tengah. Oke. Kemudian di sini ukurannya bebas mau berapa. Saya menggunakan 5 di sini. Stroke-nya dipilih warna bebas juga, sesuai selera. Saya menggunakan warna merah. Nah, oke, setelah itu masuk ke menu layer di sebelah kanan. Kemudian klik kanan pada layer color fill, pilih Mergedo. Ya, selesai. Itu saja untuk membuat efek garis putus-putus pada foto. Oke, untuk efek yang berikutnya kita akan masuk ke efek dispersi. Pertama-tama kita pilih file dulu, kemudian pilih open seperti biasa. Kita pilih foto, kemudian kita drag. Kemudian tambahkan background menggunakan rectangle tool.
lalu pilih fill, bebas warna apa. Saya di sini menggunakan warna ungu. Kemudian masuk ke menu layer, letakkan layer 0 di bagian atas agar gambar nampak. Kemudian pilih select, lalu tekan Ctrl, kemudian di drag. Setelah itu layer 0 kita copy jadi 2. Kita drag, kemudian di samping hapus ada sebelah kirinya, itu adalah copy layer. Di sini akan menjadi 2, layer 0 dan layer 0 copy. Pada layer 0 copy, kemudian kita pilih filter, lalu kita pilih bagian liquify. Nah, di sini ukuran brush bebas berapa, saya menggunakan 100, dan brush pressure bebas juga menggunakan berapa, saya di sini menggunakan 100. Lalu kita tarik ke sebelah kiri. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih OK, lalu letakkan layer 0 ke bagian atas seperti ini. Jika sudah, pada layer 0 kita pilih masking. Nah, ini ya, add layer mask, namanya masking. Kemudian pada layer 0 copy, kita tekan Alt dan pilih masking. Nah, agar objek liquify-nya hilang. Kemudian pada layer 0 kita pilih menu brush di sebelah kiri. Jangan lupa pindahkan foreground and background color, bagian hitam di atas. Lalu kita pilih brush, kemudian brush tool. Nah, di sini bebas kita mau memilih bentuk brush yang kayak gimana. Saya akan menggunakan yang seperti ini. Kita sudah, kita perbesar gambar ini. Lalu klik kiri, akan ada efek brush. Oke, jika sudah, saya sarankan jangan terlalu memenuhi objek, karena itu akan membuat objek menjadi terlalu penuh dengan brush. Kemudian kita pilih layer 0, klik pada bagian hitam, kemudian di sininya kita ganti warna putih. Lalu brush tone-nya, karena kita menggunakan daun, maka disesuaikan dengan bentuknya. Kemudian kita klik, maka akan ada
pada objek yang sudah di liquify tadi. Saran saya jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak akan membuat objek. Jadi segini saja. Itulah tadi bagaimana cara mengedit foto menggunakan efek dispersi. Oke, langsung saja kita lanjut ke berikutnya, yakni mengedit foto menggunakan efek thresholder. Pertama-tama ini kita X-kan dulu, kemudian no. Jika tidak mau menyimpannya, klik no, gitu kan. Jika mau menyimpannya, tinggal pencet file, nanti dipilih save as. Nah, sesuaikan dengan format yang Anda mau, ada PNG, JPG, dan lain sebagainya. Jika tidak mau di-save, tinggal pencet X, lalu tekan no. Kemudian untuk berikutnya, seperti biasa kita pilih file, kemudian kita pilih open, lalu kita pilih gambar. Gambar yang akan saya gunakan adalah ini. Nah, seperti biasa kita drag terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan background, bebas mau background warna apa. Saya di sini menggunakan bentuk shape, menggunakan background berwarna putih. Lalu letakkan layer 0 ke bagian atas. Nah, dapatlah objeknya. Kemudian pada layer 0 pilih image, pilih adjustment, lalu pilih threshold. Nah, di sini gambar akan menjadi berwarna hitam putih. Kemudian saya di sini akan memilih threshold pada level 132. Nah, setelah itu kemudian kita pilih select, lalu kita pilih color range. Klik bagian image-nya, fuzziness-nya bebas mau berapa. Saya di sini menggunakan 117. Lalu kita pilih sample color-nya, klik kanan pada bagian hitam, lalu tekan OK. Nah, maka akan terseleksi seperti ini. Kemudian tekan Ctrl J. Nah, kemudian akan tercopy layernya. Lalu pada layer 0, nonaktifkan gambar mata. Nah, sehingga seperti ini. Jika sudah, klik file, lalu place. Letakkan background kosong, bebas mau background seperti apa. Saya di sini menggunakan background yang berwarna merah. Letakkan klik enter, kemudian letakkan di atas layer 1. Klik Ctrl T lagi untuk mengubahnya. Klik shift, tekan shift bersamaan dengan saat nge-drag gitu. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter, lalu klik filter, kemudian kita pilih blur Gaussian. Nah, di sini semakin tinggi pixel maka akan membuat layar semakin jelas. Layer bawah akan semakin jelas sehingga harus diturunkan pixelnya. Jadi kita akan menggunakan 42,8. Kemudian klik OK. Lalu klik kanan pada layer background. Lalu pilih Create Clipping Mesh. Nah, seperti ini. Setelah memilih Create Clipping Mesh, kemudian select. Nah, lalu kita sesuaikan. Sini kita bisa menarik gambarnya lagi. Setelah disesuaikan dengan warnanya, kita sudah selesai.
sini kan bisa, karena di kanan kan bisa aku mau berwarna merah kan, sesuai dengan background yang tadi. Di kiri kan juga bisa. Setelah selesai, klik kanan, lalu pilih merge tool. Background tadi akan bergabung dengan layer 1. Nah, begitu saja untuk mengedit foto menggunakan efek thresholder. Kemudian kita akan melanjutkan mengedit foto menggunakan efek hologram. Pertama-tama kita X kan dulu. Jika mau save ya pilih jika mau save, klik file, save as gitu kan. Di sini ada formatnya. Kalau mau PSD digunakan untuk file Photoshop. Kemudian ada PNG, ada JPG. Bebas, gitu kan. Jika tidak mau di save, tinggal klik no. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mengedit foto menggunakan efek hologram. Pertama-tama kita pilih file, kemudian kita pilih open, lalu kita pilih foto, lalu kita drag. Karena di sini backgroundnya putih, maka menggunakan erase tool gitu. Jadi kita pilih magic erase tool. Nah, seperti ini. Kelihatannya sudah bagus, tapi masih ada yang menjanggal. Kita kemudian tambahkan background. Warnanya bebas. Saya di sini akan menggunakan warna hitam yang menjelaskan ada yang masih belum terhapus. Nah, di sini. Jadi kita perbesar, kemudian kita hapus yang bagian putih-putih yang tadi. Kita perbesar ukurannya biar memudahkan kita untuk menghapus. Jika objeknya kecil, maka kita turunkan ukurannya. Oke, jika sudah bagian putihnya sudah terhapus, maka kita tambah lagi layer menggunakan rectangle tool, lalu kita ubah warnanya menjadi warna abu-abu. Nah, di sini wajib menggunakan warna abu-abu. Pastikan bahwa layer rectangle di bagian atas. Kemudian opacity-nya dikurangi menjadi 50. Lalu masuk ke bagian channel. Kemudian pada bagian RGB-nya ditekan Ctrl klik. Oke, maka objek akan seperti berikut. Jika sudah selesai, kemudian masuk ke bagian filter, masuk ke filter galeri. Nah, lalu pilih bagian sketch dan pilih halfone pattern. Saya di sini menggunakan ukuran 3, size 3 dan kontras 20. Kemudian pattern type-nya adalah line. Kita pilih OK. Jika sudah, kemudian kita duplikat layer 0 menjadi 2. Dengan cara klik kanan, lalu duplikat layer A, kemudian duplikat lagi. Nah, sampai ada 2. Kemudian pada layer 0 kita pilih filter, lalu kita pilih blur, kemudian motion blur. Nah, bagian paling bawah layer, letak layer paling bawah, diberi jarak 150. Kemudian bagian tengah layer, kan di sini ada 3.
bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian bawah tadi dikasih 150. Kemudian yang bagian tengah diberi blur, motion blur, ukurannya 75. Klik OK. Oke, jika sudah, kita pilih file, kemudian kita pilih place, lalu kita pilih background yang kita mau. Saya di sini memilih background ini. Kemudian kita sesuaikan. Nah, jika sudah, klik enter. Lalu rectangle 1 boleh dihapus. Nah, selesai. Jadi begitu saja cara mengedit foto menggunakan efek hologram. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Saya akhiri video ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.